Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memberikan tutorial pengisian ISPT WP Badan. Oke, baiklah kita mulai saja. Pertama-tama kita harus membuat database terlebih dahulu dengan mengcopy file kosong ini, kemudian simpan di lokal D. Kemudian kita rename dengan nama pt.benz.co. Kemudian kita mencari ODBC dengan 32 bit. Kemudian pilih sistem DSN, add, kemudian pilih Microsoft S Drive, kemudian kita tulis pt.benz.co, kemudian select, kita cari di drive D yang kita simpan sebelumnya. Kemudian setelah itu setelah udah, kemudian kita buka aplikasinya. Kemudian kita masukkan ini pt.benz.co. Kemudian kita masukkan NPWP dari soal. Di sini NPWP-nya adalah 90 370 204 1323 ya, oke. Kemudian kita mengisi profil wajib pajaknya dengan nama pt.benz.co. Kemudian alamatnya Jalan Majawai Halim 10, kemudian Kelurahan Wai Halim, kemudian Kota Bandar Lampung, kemudian kode pos 23135 dengan nomor telepon 0221 1103 211, kemudian Indonesia dengan merek Benz, kemudian kita lihat jenisnya industri makanan ringan, kemudian 41201, kemudian jenis WP-nya non BUT, kemudian perusahaan industri manufaktur. Kemudian kita ke halaman 2 ini dengan nama Oni Mirfa dengan jabatan direktur, kemudian penanda tangannya PWP-nya 82 102 665 5325 ya. Kemudian namanya Oni, jabatan direktur utama, kemudian penandatanganan kuasa. Di sini NPWP-nya 07 083 290 2332 001, nama Kelin sebagai komisaris. Kemudian simpan. Data berhasil simpan. Setelah itu kita masukkan
password name-nya, username-nya administrator dengan password 123. Administrator. Oke, kemudian apabila sudah, kita klik program, kemudian buat SPT baru. Oke, kita buat. Setelah itu kita ke utility, kemudian kita setting tarif dengan ubah 22%. Simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita ke SPT PPH, ke lampiran khusus di bagian dasar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini, kemudian kita pencet baru. Ini kita mengisi jenis-jenis harta yang ada. Ini harta tak berwujud dulu. Kemudian kelompok harta 1. Di sini ada jenisnya, semua jenis usaha. Kemudian hartanya di sini ada peralatan masak, kan belum ada, baik kita isi terlebih dahulu. Ini peralatan masak elektronik. Simpan. Habis itu AC, simpan. Kemudian telepon kantor, kemudian telepon pabrik, tambah sepeda motor, kemudian kontainer, oke, kemudian tutup. Jadi kita di sini udah masukin harta yang pertama itu adalah peralatan. Cari di sini peralatan masak elektronik. 2018 dengan metode fiskal garis lurus dengan harga perolehan 600. Kemudian simpan. Lagi harta beli kelompok 1. Kemudian kita masukkan AC di tahun 2018 garis lurus dengan harga perolehan 190. Kemudian setelah AC ada telepon kantor dengan harga peroleh 2017 garis lurus dengan harga perolehan 15 juta. Simpan. Kemudian selanjutnya telepon pabrik 2016 dengan metode garis lurus dengan harga perolehan 20 juta. Kemudian sepeda motor dengan
tahun 2017, kemudian harga perolehan 220 juta. Oke, simpan. Kemudian kita ke kelompok harta yang kedua. Jenis usahanya semua dengan kontainer. Ini ada yang kontainer. Terus tadi kita tambahin dulu aja, ada genset. Simpan. Oke. Terus di sini kita buat yang kontainer dengan garis lurus juga dengan harga perolehan 450 juta. Kemudian simpan. Selanjutnya mobil dengan tahun 2016. Kemudian harga perolehannya 200 juta. Simpan. Kemudian ada genset dengan tahun 2016 dengan harga perolehan 900 juta. Simpan. Kemudian kita ke kelompok bangunan. Di sini ada kelompok bangunan permanen. Jenis usaha semua. Nama harta kita masukkan. Nama baru bangunan pabrik. Simpan. Di sini kita masukkan bangunan pabrik dan kantor dengan harga perolehan 1 miliar. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu tutup. Kemudian di sini adalah jumlah penyusutan komersial. Di sini sebesar 505 apa nih? 505 ya, 505 ya. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah mengisi, kemudian kita tutup aja, kita kembali ke SPT PPH, ke lampiran. Sini ada formulir lampiran 6. Dalam hal ini, dalam kasus kita tidak perlu diisi, tutup aja. Kemudian oke, selanjutnya akan kita kasih kepada teman kita, yaitu Brilian Kelin. Kepada Brilian Kelin dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan meneruskan pembuatan lampiran 5 hingga akhir tutorial. Jadi kita ke menu SPT PPH lalu ke lampiran 5. Oke, lampiran 5. Oke, jadi di sini di lampiran 5 ini kita isi dulu daftar pemilik saham atau pemilik modal, pemegang saham atau pemilik modal. Kita buat baru di sini, jumlah yang disetor adalah 3 miliar. Modalnya adalah 3 miliar. NPWP pertama. NPWP pertama adalah Oni Mirfa dengan NPWP
Kita copy saja NPWP-nya. Oke. Nama pemegang saham adalah Oni Mirva. Alamatnya Jalan Kota Sepang, Bandar Lampung. Jumlah pemegang modalnya karena Oni ini memegang sebesar persen, sehingga jumlah pemegang modalnya adalah 1.200.000.000. Simpan. Oke, selanjutnya NPWP atas nama Kelin. NPWP atas nama Kelin, kita copy NPWP-nya. Oke, pemegang sahamnya Kelin, alamatnya di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung. Jumlahnya adalah sebanyak 30%, yaitu 900 juta. Yang ketiga adalah milik Chantia. Kita copy NPWP-nya, nama Chantia. Alamatnya ada di Jalan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Jumlahnya sama seperti Kelin, yaitu 30%. Oke. Sudah sama. Oke. Selanjutnya daftar pengurus atau komisaris. Kita buat baru NPWP atas nama Oni, yaitu 82 102 665 5 325 000. Oke, nama pengurusnya adalah Oni Mirva. Alamatnya adalah Jalan Kota Sepang, Bandar Lampung, dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Oke, selanjutnya adalah Kelin dengan alamat Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung, dengan jabatan sebagai Wakil Direktur. Kita simpan. Ya. Yang ketiga ada Chantia. Dengan alamat Jalan Tanjung Senang, Bandar Lampung, dengan jabatan adalah sebagai komisaris. Oke, simpan. Oke. Sudah, di sini sudah, lalu kita tutup. Sudah tersimpan, kita tutup. Lanjut ke SPT PPH pada lampiran 4. Pada lampiran 4 ini kita melihat dari laporan laba rugi. Di sini kita isikan pada bunga deposito dan diskonto SBI adalah senilai 73 juta. Oke. Selanjutnya pada penghasilan penjualan saham di sini adalah 220 juta. 220. Oke. Selanjutnya pada penghasilan atas tanah dan bangunan senilai 233 juta. 233. Oke. Nah, bunga deposito ini tarifnya adalah sebesar 20%. Sedangkan penghasilan saham ini adalah 1% dan penghasilan sewa atas tanah ini adalah 10%. Oke, pada halaman 1 di formulir ini cukup seperti ini saja pengisiannya. Lalu kita ke formulir 2. Kita ke formulir 2, di sini ada hibah. Kita isikan kolom hibah. Kolom hibah dan kolom
bawahnya ini sudah terisi otomatis, jadi kita simpan saja. Oke. Lalu tutup. Nah, selanjutnya adalah ke lampiran 3. Oke, di lampiran 3 ini bentar. PPPH ke lampiran 3. Kita ke lampiran 3. Oke, di sini kita buat baru. Di sini kita lihat datanya dari data amortisasi ini. Jadi pertama ada PPH pasal 23, kas royalti. Oke, nomor bukti potongnya 04 garis miring BP strip 23 garis miring 2020. Oke, jenis penghasilannya adalah royalti. Jumlah penghasilan brutonya adalah 50 juta. Oke. Sehingga 15% dari 50 juta ini adalah 7.500.000. Tanggalnya adalah tanggal 24 bulan 08 tahun 2021. Nama pemotong pajaknya adalah PT Pipa Persada. Pilih. Oke, kita simpan. Ya. Selanjutnya ada pasal 23 lagi. Nomor bukti potongnya 112 garis miring BP strip 23 garis miring 2020. Oke, jenis penghasilannya adalah bunga. Jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar 17 juta. Oke. 17 juta. Oke. PPh yang dipotong adalah sebesar 2.550.000. Tanggalnya adalah tanggal 16 bulan 10 tahun 2020. Nama pemotongnya adalah PT CCC. Pilih, simpan. Oke, sudah. Oke, jadi sudah ada jumlah totalnya 2. Kita tutup saja. Lalu kita ke SPT/PPh lagi di lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini kita mengisikan berdasarkan laba rugi, laporan laba rugi. Oke, di sini. Jadi di sini kita isikan pembelian barang-barang dagangan yaitu 47.500.000.000, 47.500.023.123. Oke. Nah, gaji dan upah kita lihat di sini. Nilainya 1 miliar. Oke. Biaya transportasi kita lihat di situ senilai 110 juta. Selanjutnya adalah biaya penyusutan amortisasi. Biaya penyusutan amortisasi di situ adalah senilai 3.595. Oke, selanjutnya ada yang mana adalah nilainya adalah 790 juta. Oke. Selanjutnya ada biaya pemasaran atau promosi. Biaya pemasaran atau promosi yang nilainya 380 juta. Biaya pemasaran 380. Oke, 380. Biaya lainnya adalah biaya dari ATK
biaya lainnya, cadangan kerugian, pajak penghasilan, serta konsumsi. Nah, nilainya ini adalah kita hitung dari sini, konsumsi, ATK, lain-lain, cadangan kerugian. Nah, nilainya adalah 1484 530.000. Oke. Ya, kita isi di biaya dari luar usaha, biaya lainnya dari luar usaha yaitu dari sini sampai sini yang nilainya adalah 161.700.000 ya. 161.700.000. Selanjutnya sudah ini kolomnya sudah terisi semua, lalu kita simpan. Pilih simpan. Tutup. Lalu kita ke SPT PPH lagi pada lampiran 1. Selanjutnya adalah SPT PPH lampiran 1. Di sini kita isi peredaran usaha, kita lihat dari Excel-nya. Peredaran usaha adalah ini 65 miliar. miliar. Lalu biaya dari luar usaha, kita lihat di Excel-nya adalah senilai 161.700.000. Lalu ini penghasilan neto komersial dari luar negeri 0. Nah, seperti ini. Pada halaman satunya seperti ini, lalu di halaman 2-nya kita isi biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham atau sekutu anggota. Nilainya adalah 0. Lalu yang B adalah pembukuan cadangan atau cadangan kerugian piutang yang nilainya 654.230.000. Lalu di sini ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan nilainya 1050 123 123. Oke. Penghasilannya tadi kita sudah tahu 300 juta. Lalu penyesuaian fiskal positif lainnya adalah senilai 296.700.000. Sorry, ini kebanyakan nol. Sudah seperti ini. Lalu kita ke halaman 3. Halaman 3 ini tidak usah diisi apapun. Lalu di sini kita simpan, ya. Simpan, kita tutup. Lalu setelah itu kita ke menu SPT PPH. SPT PPH wajib badan. Jadi setelah itu kita ke menu SPT PPH, lalu SPT PPH wajib badan. Di sini kita di pembukaan ini kita tulis yang tidak diaudit. Kita langsung ke bagian A. Nah, di bagian A ini kita centang bagian C dan D ini kita isi PPH pasal 25 bulanannya adalah sebesar 3 miliar dilihat dari 4 miliar dilihat dari sini. Selanjutnya adalah bagian E dan G. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran di sini kita lihat di kolom AC yang isinya adalah yang angkanya adalah 4820 700.000. Selanjutnya ada kredit pajak tahun pajak yang lalu, ada kolom A dan C juga, yang hasilnya adalah
10.100.000. Nah, pada bagian ini sudah seperti ini saja. Lalu kita ke bagian H. Yang bagian H ini kita centang dari poin B sampai dengan poin E. Setelah itu kita simpan. Oke, kita berhasil disimpan. Lalu kita tutup. Lalu kita ke SPPS ini, ke transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Di sini kita lihat pada laporan posisi keuangan pada PT Bensko ini. Kita isi kas dan setara kas, yaitu penjumlahan antara bank dan kas yang nilainya adalah 1.519.650.000. Oke, selanjutnya adalah piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga yang di sini nilainya adalah 675 juta. Oke, selanjutnya adalah persediaan. Di persediaan ini, kalau kita lihat di sini, nilainya adalah 2.500.000. Lalu ke tanah dan bangunan. Tanah dan bangunannya itu ada nilainya 10 miliar. Tanah dan bangunan nilainya 10 miliar. Lalu ada aktiva tetap lainnya. Aktiva tetap lainnya adalah penghasilan dari peralatan dan kendaraan yang hasilnya adalah 6 miliar 982.220.000. Oke. Adalah akumulasi penyusutan. Di situ ada ditulis 1.515.000.000. Oke. Seperti ini aja untuk aktifannya. Lanjut kita ke neraca kewajiban. Di neraca kewajiban ini kita isi yang pertama adalah kolom hutang usaha yang nilainya di Excel itu senilai 664.740.000. Ini adalah hutang bank. Sini. Hutang bank yang nilainya 5.196.650.000. Selanjutnya adalah modal saham. Modal saham itu nilainya 3 miliar. Selanjutnya ada laba ditahan tahun sebelumnya yang nilainya 11.380.000. Setelah ini sudah selesai untuk neraca kewajiban. Sekarang pada kolom laba rugi. Kita lihat di kolom laba rugi. Kita isi bahan baku yang digunakan, tercantum dalam situ di Excel itu 47.500.000. Setelah itu kita isi kolom saldo barang jadi awal, yaitu 2.350.000. Lalu barang jadi akhir yaitu 1.005.000.000. Setelah itu isi pada ini laba kotor. Laba kotornya kita isi senilai yang tertera yaitu 7.409.530.000.
Nah, di sini ada penjualan bersihnya belum tertulis. Di sini adalah 65 miliar. 65. Setelah ini sudah selesai semua. Lalu kita ke menu ini. Nah, menu ini tidak perlu diisi. Lalu kita simpan dari neraca aktiva tadi. Simpan. Laba ruginya kita simpan. Mana istimewanya? Simpan. Lalu kita close. Lalu kita ke menu SPT Tools, menu cetakan. Kita klik SPT induk dan tahun pajak 2020. Nah, oke, selanjutnya kita centang ini, lalu kita ke menu cetak. Biasanya memang waktu pertama mencetak itu not responding, lalu kita buka lagi aplikasinya. Oke, ini agak sedikit lama. Sudah tercetak, lalu kita klik print. Jadi Microsoft Print to PDF. Lalu kita simpan di file yang mau kita inginkan. Sini, pt.co. Simpan. Oke, selesai. Sekian pemaparan yang bisa kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.